Karena syaitan tahu jika ahlu tauhid sudah berselisih, maka dakwah itu akan terhambat. Kalau untuk menyerumuskan ahlu tauhid ke dalam kesyirikan sulit bagi syaitan. Karena Allah telah menjaga mereka, akan tapi mudah bagi syaitan untuk mengadu domba di antara ahlu tauhid, dan syaitan tidak pernah putus asa untuk hal ini. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita berusaha sadar apa saja yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan, maka kita hindari. Terutama jika mulai ada kerjasama, ya. Namanya kita manusia yang berinteraksi, bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk saling bekerjasama. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Namanya bentuk kerjasama, pasti ada perselisihan, dan pasti tidak mungkin tidak ada perselisihan. Pasti ada perselisihan. Tatkala timbul perselisihan, kita ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti seluruh ide kita dikerjakan, tidak mesti. Bahkan terkadang kita mengalah untuk tidak melaksanakan ide kita demi kemaslahatan umum, agar tetap akur dan kokoh kerjasama yang telah kita bangun. Akan tapi jika setiap orang merasa dirinya yang paling hebat, ide saya yang harus dilaksanakan, perintah saya yang harus dijalankan, maka tidak ada namanya kerjasama seperti itu. Kita meninggalkan kemaslahatan pribadi yang menurut kita terbaik demi kemaslahatan bersama. Ini harus kita perhatikan agar, ya, karena syaitan tidak akan pernah putus asa untuk mengadu domba di antara kaum muslimin, di antara ahlu tauhid, karena hal ini akan memperhambat dan memperlambat dakwah sunnah dan dakwah tauhid. Mungkin demikian saja ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum apa yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya sebenarnya masih banyak hak-hak yang harus kita perhatikan antara sesama kita yang saling bersaudara, ya. Akan tapi ini adalah perkara-perkara yang penting yang sering kita melakukan kesalahan dalam hal-hal ini, dan sebagai peringatan bagi kita agar kita mengoreksi diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang saling mengasihi dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat mengerikan nanti, hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya kalau mungkin ada yang menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan, ya. Bismillah Ustaz, hafizakumullah. Ana mempunyai teman dekat dan ana bercerita tentang salah satu masalah pribadi karena butuh pendapat. Lalu dia menyebarkan kepada banyak orang. Bagaimana harusnya sikap ana kepadanya? Saya sarankan untuk menegur ikhwan tersebut, ya. Yang jelas ikhwan ini yang merupakan tempat curhat telah melakukan kesalahan. Karena masalah pribadi tidak untuk disebarkan. Masalah pribadi tidak untuk disebarkan. Justru orang ini telah berkhianat kepada saudaranya. Dia menyampaikan masalah pribadinya untuk mendapatkan masukan, malah disebarkan. Terkadang ini merupakan hal yang memalukan. Oleh karenanya hendaknya dia memberi nasihat kepada orang yang menyebarkan tersebut, ya, dengan mengingatkan kepada hadis-hadis Nabi. Di antaranya hadis tadi yang telah saya sebutkan. Kata Nabi SAW, "Ar-rajulu idza haddasa ar-rajula bihaditsin tsumma tafata anhu fahiya amanah." Jika seorang menyampaikan suatu kepada saudaranya, kemudian dia nampak dia tidak, itu merupakan rahasia, meskipun dia tidak berkata, "Ini rahasia loh." Tidak harus mengatakan demikian. Jika sudah terjadi pembicaraan antara dua orang, tidak mesti dia mengatakan ini rahasia. Namun kalau pembicaranya sudah masalah pribadi, masalah yang penting, ya, maka tidak boleh dia ceritakan. Ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada salahnya dinasihati dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa untuk memaafkan saudara-saudara antum atau saudara anti tadi, ya. Namanya juga orang mesti ada kesalahan. Kemudian jangan dijadikan dia sebagai musuh. Yang jelas dia punya kesalahan bagi antum. Kalau antum memaafkan, ya, maka antum akan peroleh pahala yang besar. Bagaimana hukumnya jika kita menolong orang lain tapi kita sendiri menjadi kesulitan, ya? Jadi kita menolong orang lain kemudian jadi kesulitan, ya. Ada orang misalnya pingin bangun rumah, akhirnya rumah kita jual, kita belikan rumah buat dia, akhirnya kita enggak punya rumah. Maksudnya begitu. Intinya ikhwani fillah azanillahu, kita silakan bantu saudara kita, ya. Namun kita punya hak-hak yang lain yang harus kita tunaikan, ya. Yang lebih wajib, ya, seperti terhadap anak-anak, terhadap istri, ya. Kalau hak tersebut tidak bisa kita tunaikan dengan baik, ya,
maka jangan kemudian kita mengorbankan perkara yang sunnah sehingga mengorbankan perkara yang wajib demi untuk melaksanakan perkara yang sunnah. Membantu saudara penting ya. Dan kita berusaha membantu semaksimal mungkin selama ya dengan catatan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang wajib bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah saudara dalam pembahasan ini dapat dianalogikan dengan suami dan istri? Ya, saudara secara umum ya. Secara umum saudara, sahabat ya. Terlebih lagi antara suami dan istri ya. Peraturan mainnya lebih ketat lagi ya. Ya, antara suami dan istri peraturan mainnya lebih ketat lagi ya. Lebih daripada hanya sekedar dua sahabat, apalagi hanya sekedar dua teman ya. Oleh karenanya apa yang terjalin antara suami dan istri tentunya lebih ketat lagi aturannya. Saya banyak dikelilingi tetangga yang miskin, tapi mereka tidak pada sholat, malas puasa. Apakah kita harus bantu mereka? Atau cari orang yang miskin tapi soleh? Ya kalau ada orang yang miskin tapi soleh, bagus ya. Tapi membantu tetangga juga penting ya. Membantu tetangga juga penting. Bisa jadi dengan antum berikan bantuan, antum nasihati dia. Sungguhnya tatkala kita memberi bantuan kepada seorang, dia akan mudah mendengarkan perkataan kita ya. Oleh karena tatkala kita beri bantuan kepada tetangga kita yang tidak sholat, kita juga sertakan dengan nasihat. Bukan hanya sekedar membantu tanpa memberi nasihat. Kita nasihati dia, ya akhi, ya atau ya pak, sholat ya pak, ya ingatkan tentang hari akhirat, ingatkan bahwasanya kehidupan hanya sementara. Antum tidak tahu, terkadang kalimat yang antum ucapkan ya hanya 5 buah kata atau hanya beberapa penggal kata bisa memberi pengaruh dalam hatinya. Dan betapa banyak kejadian seperti hanya beberapa kata yang diucapkan akhirnya memberi pengaruh kepada orang yang mendengarnya. Oleh karenanya tidak ada salahnya kita membantu ya orang tersebut, tetangga kita, meskipun dia tidak sholat, meskipun dia tidak puasa, namun kita niatkan bantuan kita tadi dalam rangka untuk mendakwahinya. Wallahu ta'ala bishawab. Ustaz hafizakallah, bagaimana menghadapi saudara kita yang kalau diajak diskusi dia suka ngeyel, merasa paling benar, merasa manhajnya paling lurus, padahal dia jelas-jelas salah. Ya kalau dia ngeyel, kalau dia menganggap paling lurus, ya sudah, kita jangan berdialog dengan dia, jangan berdebat dengan dia ya. Karena kita tahu bahwasanya tujuan dia berdialog bukanlah untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk memenangkan pendapatnya. Dialog yang seperti inilah yang dianjurkan untuk dihindari, dialog seperti yang tidak mendatangkan kebaikan. Bagaimana penyampaian nasihat yang hikmah untuk orang tua atau keluarga yang ahli bid'ah? Tentunya dengan cara yang lembut, dan ingat di antara nasihat yang kita sampaikan, jangan kita tatkala nasihat terus menerus ya. Jangan kita tembak-tembak terus, tidak berhenti-berhenti ya. Kalau kita nasihati orang, nasihati sekali, kemudian kelihatan dia ngeyel, sudah kita tunda lagi nasihatnya. Dalam munasabah yang lain, kondisi yang lain kita nasihati lagi. Namun kita tidak berhenti, namun jangan terus menerus. Ditunda lagi mungkin 3 hari berikutnya, atau minggu depan kita nasihati, atau minggu depannya kita ajak kemana ya, buat hatinya tenang, baru kita ajak ngobrol, seperti itu ya. Demikian juga antara anak dan bapak, antara suami dengan istri, antara bapak dengan anak. Jadi dilihat kondisi tatkala kita menasihati, jangan terus menerus. Akhirnya dia seperti apa? Seperti sesuatu yang biasa ya. Seperti sarapan pagi, tiap pagi dinasihati terus, dia akhirnya jengkel. Seperti sesuatu yang tidak menggugah hatinya. Tetapi kita nasihati, milih waktu yang pas ya. Kalau dia tidak mendengar, kita cari waktu yang lain lagi, tidak mesti setiap hari. Wallahu ta'ala alam bishawab. Bagaimana menghadapi saudara atau teman yang kalau ketemu selalu saja minjam uang? Saya jadi curiga kalau ketemu pasti minjam uang. Antum nasihati, nasihat itu penting ya, akhi. Nasihat itu sangat penting. Ya, justru itulah konsekuensi dari persahabatan. Sahabat yang baik, sahabat yang menasihati. Adapun sahabat yang biarkan temannya terjerumus dalam kemaksiatan, melakukan aib, itu bukan sahabat yang baik ya. Hanya senyum-senyum, tidak kata, antum kok tiap hari minta uang terus, emang ada apa antum? Saya ingin bangun rumah, saya juga rumah belum jadi, antum kok minta uang terus? Nasihati sama dia. Bukan begitu cara yang benar, kok minjem terus ya. Ada orang subhanallah yang kalau kita lihat kita ingat akhirat.
Ada orang yang kalau kita lihat ingat utang terus. Ada orang yang kalau lihat ingat makan, ini hobinya makan terus ya. Jadilah kita orang-orang yang kalau dilihat mengingat akhirat, bukan ingat makanan atau ingat utang ya. Ustadz, ketika kita bersahabat, kemudian sahabat kita dinikahi oleh suami kita. Suatu hari suami kita meminta kami untuk tidur dalam satu kamar bertiga, kami tidak keberatan. Tapi bagaimana pandangan menurut syariat? Bolehkah? Tentunya kalau hanya sekedar tidur bertiga sekamar ya, tentunya masing-masing wanita ada auratnya. Meskipun aurat istri ya bisa dilihat oleh sang suami, tetapi istri yang pertama tidak boleh melihat aurat istri yang kedua ya. Oleh karenanya hendaknya dijauhi. Kalau tidak sampai hanya sekedar tidur-tiduran ya tidak jadi masalah untuk ngobrol. Tapi kalau pada tahapan yang lebih daripada itu, maka ini diharamkan karena aurat wanita terbatas ya. Istri pertama tidak boleh melihat seluruh aurat istri yang kedua dan juga sebaliknya ya. Bagaimana sikap kita menghadapi mertua yang sudah menzalimi kita? Ya. Kalau mertua sudah menzalimi kita ya kita bersabar, kita ingat kebaikan suami kita ya. Ya, para ibu-ibu ini sering terjadi ya antara ibu mertua dengan istri ya. Sering terjadi bahkan saya pada tingkatan perceraian ya. Karena seperti sering saya sampaikan bahwasanya jika terjadi ibu mertua ya ingin seorang wanita melakukan yang terbaik buat anaknya. Artinya dia ingin anaknya ini, istrinya itu melakukan yang terbaik buat anaknya. Sehingga tatkala dia melihat sedikit celah dari menantunya, maka itu akan dijadikan sarana bagi mertua untuk membenci menantunya. Oleh karenanya kita sebagai posisi menantu ya, kita ingat bahwasanya mertua kita adalah ibu dari suami kita ya. Meskipun dia menzalimi kita, kita bersabar ya. Karena kita tidak ingin suami kita akhirnya bermusuhan dengan ibu mertua kita. Dan ingatlah kesabaran tersebut, insyaallah semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sudah kadung mengatakan aib saudara kita? Untuk memperbaikinya seperti apa? Ya, kalau sudah terlanjur maka kita ya, berusaha menceritakan kebaikan-kebaikan saudara kita. Sebagaimana tatkala kita menggibahi saudara kita ya di beberapa majelis ya. Dan kita masih ingat majelis-majelis tersebut atau kita ngomongkan aibnya ke beberapa orang, maka kita berusaha menutupnya dengan menceritakan kebaikan-kebaikan saudara kita di majelis-majelis tadi yang kita menggibahi saudara kita. Itu di antara cara untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena seperti ghibah itu dosa besar, bukan dosa ringan. Oleh karena Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan betapa banyak orang yang mampu untuk salat malam, mampu untuk puasa, mampu untuk bersedekah, namun dia tidak mampu menjaga lisannya untuk tidak ghibah. Padahal ghibah itu dosa besar ya. Di ghibah itu dosa besar. Sepakat para ulama, ijma ulama bahwasanya ghibah itu dosa besar. Kecuali penyelisihan beberapa ulama segelintir, akan tapi ya hampir seluruh ulama menyatakan bahwasanya ghibah termasuk dosa besar. Oleh karena di antaranya barang siapa yang ghibah sebagai penjelasan akan bahayanya ghibah, barang siapa yang ghibah tatkala bulan Ramadan maka dia tidak akan mendapatkan pahala puasa pada hari tersebut. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya ghibah itu membatalkan puasa. Ini ghibah bukan perkara ringan, ghibah itu perkara berat ya. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, jika kita sudah terjerumus dalam ghibah ya, sampai dijelaskan oleh beberapa ulama ya, kita datangi orang yang kita gibahi. Ya, kita datangi orang yang kita gibahi. Kalau ternyata menurut kita, kalau kita sampaikan bahwasanya kita pernah menggibah dia, maka perkaranya semakin runyam. Kita sampaikan kita pernah menceritakan aib antum, perkaranya semakin runyam, semakin parah, semakin ribut antara kita dengan dia, maka tidak perlu kita beritahukan dia, tapi kita menceritakan kebaikan-kebaikannya di tempat kita tadi menggibah dia. Akan tapi kalau kira-kira bisa kita tundukkan orang ini, maka kita datang kepada dia, kita katakan, ya akhi, saya pernah gibah antum. Saya mohon diikhlaskan. Saya tidak mau ikhlaskan. Begini akhi, saya kasih antum uang 2 juta deh, biar antum ikhlas. Ya deh, saya ikhlas, tapi 3 juta. Kata para ulama, kalau dia minta 3 juta kasih.